Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, di sini sudah ada soal yang pertama 2x dikurang y, kemudian ditambah z sama dengan 5, x dikurang 2y ditambah 3z sama dengan 9, dan persamaan yang terakhir, yang ketiga, x ditambah 3y ditambah z sama dengan 0. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa sih sistem persamaan linear 3 variabel, jadi sama dengan yang 2 variabel, hanya saja di sini terdapat 3 variabel. Kenapa disebut 3? Nah, jadi x, y, dan z ini disebut dengan variabel. Jadi ketika ada soal yang hanya x dengan y aja atau a dengan b, berarti itu variabelnya 2. Nah, karena di sini ada 3, x, y, dan z, makanya di sini disebut sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian saya jelaskan kembali. Di sini 2x. 2 ketika dia dengan huruf, pasangannya dengan huruf, maka disebut dengan koefisien. Nah, sedangkan x-nya sendiri ini disebut dengan variabel. Jika hanya ada y atau huruf saja di sini, maka disebut dengan variabel saja. Kemudian kalau misalkan hanya ada angka saja, itu disebut dengan konstanta. Ya, seperti itu. Nah, saya langsung mulai saja untuk materi kali ini. Jadi dari 3 persamaan ini, saya tuliskan dulu. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, jadi dari ketiga persamaan ini, soalnya adalah tentukan nilai x, y, dan z. Jadi masing-masing disuruh tentukan nih ceritanya. Oke. Sekarang kalian kalau misalkan masih ingat di sistem persamaan linear 2 variabel, kita sudah menentukan yang namanya memakai cara substitusi dan eliminasi. Nah, sudah familiar ya pastinya. Apa sih eliminasi itu? Jadi eliminasi itu dengan cara mengurangkan. Jadi mengurangkan variabelnya, salah satu variabelnya. Gitu. Langsung aja. Dari ketiga persamaan ini, kita akan mengeliminasi yang pertama. Eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Saya akan coba persamaan 1 dengan persamaan 3. Saya tuliskan di sini 2x dikurang y ditambah z sama dengan 5. Ini persamaan 1 ya. Saya tulis judulnya di sini. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Ini persamaan 1 sudah saya tulis tadi. Sekarang persamaan 3. X ditambah 3y ditambah z sama dengan 0. Sebenarnya bisa saja persamaan 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3. Kenapa saya milih 1 dengan 3? Karena di sini ini kan terdapat variabel x, y, dan z. Semuanya sama punya x, y, dan z. Kemudian saya lihat di sini ternyata z-nya sama-sama mempunyai z saja, atau di sini dia z-nya hanya 1. Gitu. Makanya lebih mudah untuk dieliminasi. Jadi saya akan mengeliminasi yang z. 2x dikurang x sama dengan, benar, x saja atau 1x. Jadi kalau misalkan 1x itu silakan ditulis x saja, berarti itu menandakan bahwa dia sudah mewakili 1x. Kemudian di sini min y dikurang 3y. Berarti artinya min 1 dikurang 3 gitu kan. Berarti sama dengan min
4Y. Kemudian Z dikurang Z sama dengan 0. Karena 0 tidak perlu ditulis di sini, tidak apa-apa. Sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5, benar. Nah, di sini diperoleh persamaan ke-4. Kemudian yang selanjutnya saya mau mengeliminasi. Di sini aja deh kayaknya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Silakan eliminasi persamaan 1 dan 2. Kemudian saya tulis kembali persamaan satunya. 2x sesuai dengan ini ya. 2x dikurang y ditambah z sama dengan 5. Persamaan 3-nya x ditambah 3y tambah, persamaan 2 maksudnya. X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 9. Kemudian dikurangkan di sini. Nah, tapi ternyata jika saat saya langsung mengurangkan, itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada jumlah variabel yang sama. Nah, di sini saya kalikan. Jadi yang saya akan hilangkan adalah yang Z, ya. Yang Z berarti yang di atas saya kali 3 supaya nanti bisa dikurangkan. Berarti saya kali 3 nih. Ini kali 3, yang ini kali 1 saja. Nah, kemudian setelah dikali 3, berarti berapa di sini? 6x dikurang 3y tambah 3z sama dengan 3 kali 5 kali 3, 15. Nah, yang di bawahnya, untuk yang di bawahnya tidak perlu dikalikan lagi atau dikali 1. Kalau dikali 1 berarti hasilnya sama ya. Kenapa? Karena kita mau menyamakan nilai yang z. Makanya dikali 3. Kalau misalkan di sini 1, sini 2, berarti silahkan yang di atas dikali 2. Berarti karena ini dikali 1, aku tulis kembali. X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 9. Nah, ini baru bisa dikurangkan. Itu ya. Berarti 6 dikurang X sama dengan, benar, 5X. Nah, di sini ada tandanya ya. Negatif 3 dikurang negatif 2. Nah, kalau kalian bingung, kalian silahkan jabarkan seperti ini. Negatif 3 dikurang negatif 2. Berarti kan artinya negatif ketemu negatif positif ya. Berarti min 3, negatif 3 ditambah 2 sama dengan besar yang negatif. Berarti di sini negatif. Sama saja seperti gini. Kan yang lebih besar nilainya negatif. Tulis kembali di sini negatif. Berarti kalian bisa pakai cara seperti ini. 3 kurang 2 berarti 1. Makanya di sini 1. Oke. Berarti di sini min y. Karena variabelnya y, berarti tuliskan min y. Artinya di sini mewakili 1. Kemudian 3 dikurang 3 sama dengan 0. Tidak usah ditulis. 15 kurang 9. Benar, 6. Nah, diperoleh di sini persamaan ke-5. Nah, dari persamaan 4 yang kita peroleh tadi dengan persamaan 5, itu bisa dieliminasikan kembali. Nah, saya akan mengeliminasikannya. Ya, saya eliminasi. Saya tulis di sini eliminasi persamaan 4 dan 5. Kemudian saya tuliskan
X dikurang 4Y sama dengan 5. Yang kedua, 5X dikurang Y sama dengan 6. Kemudian kita akan menghilangkan salah satu variabelnya. Kalian bisa menghilangkan variabel X atau variabel Y, mengeliminasinya maksudnya, bukan menghilangkan ya. Jadi karena saya mau menghilangkan variabel yang X, berarti di atas saya kali 5, kemudian yang di bawah saya kali 1. Nah, setelah itu langsung saya kalikan saja. X dikali 5 sama dengan 5X. Nah, kemudian X dikali 5 tadi 5X, kemudian di sini dikurang 4 dikali 5 sama dengan 20Y. Kemudian sama dengan 5 kali 5 berapa? Benar banget, 25. Di sini karena dikali 1 yang di bawahnya, berarti silahkan tulis tetap ya. Nah, sudah saya tulis kembali, kemudian bisa kita kurangkan nih. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kalau 0 tidak ditulis tidak apa-apa ya. Kemudian min 20 dikurang, negatif 20 dikurang negatif Y. Berarti seperti ini ya, saya jabarkannya. Negatif 20 dikurang negatif Y itu sama dengan 1 ya. Berarti sama dengan, artinya ini kan negatif ketemu negatif sama dengan positif. Berarti negatif 20 ditambah 1 sama dengan negatif 19. Berarti kita tulis di sini sama dengan negatif 19. Y sama dengan 25 dikurang 6 berapa? Benar banget, sama dengan 19. Maka Y sama dengan 19 yang di sini dibagi negatif 19. Berapa? Berarti sama dengan negatif 1. Nah, di sini sudah kita peroleh nih. Nilainya Y sama dengan negatif 1. Ini tadi coretan saja ya. Biar kalian memahami. Ini juga tadi coretan saja biar kalian memahami. Nah, kemudian kita cari kembali nilai untuk X dengan Z-nya. Jadi, di video yang sebelumnya kita sudah menentukan untuk nilai yang Y sama dengan negatif 1. Sekarang kita akan menentukan nilai X dengan Z. Bagaimana? Nah, jadi karena di sini tadi kita sudah dapat persamaan 4 dengan persamaan 5, maka kita dapat menentukan nih di sini nilai X-nya terlebih dahulu. Jadi bisa saya tuliskan, kita mau pakai persamaan 4 atau 5 itu sama saja, nanti sama-sama akan mendapatkan nilai X-nya. Jadi di sini saya akan coba memakai persamaan kelima untuk menentukan nilai X ya. Jadi saya tuliskan kembali di sini, untuk menentukan nilai X-nya itu ada 5X dikurang Y sama dengan 6. Saya tuliskan di sini. Substitusi nilai Y ke persamaan 5 ya tadi ya, ke persamaan 5. Saya tulis di sini persamaan 5X kemudian dikurang Y sama dengan 6. Karena tadi nilai Y sama dengan negatif 1, berarti saya tuliskan di sini 5X, agak blur ya, sorry. 5X dikurang negatif 1, tadi Y sama dengan negatif 1 ya, sama dengan 6. Kemudian 5X, negatif ketemu negatif, benar banget, positif, sama dengan 6. Kemudian tulis kembali 5X sama dengan 6. Positif berarti dikurang 1 ya. Kan awalnya di sini positif, berarti di sini dia dikurang 1. Pada saat di kanan dia dikurang 1, berarti 5X sama dengan 6 kurang 1, benar banget 5. X sama dengan 5 dibagi 5. 5 dibagi 5, maka X-nya sama dengan 1. Nah, kita sudah peroleh nih nilainya, X-nya sama dengan 1. Kemudian kita tinggal mencari nilai Z. Karena sudah mempunyai nilai X dan Y yang tadi, berarti kita tinggal substitusi. Substitusi lagi, mau ke persamaan mana aja boleh.
Substitusi itu artinya memasukkan nilai yang sudah ada. Berarti bisa pakai persamaan 1, 2, dan 3. Saya akan coba mencari memakai persamaan 1. Sebenarnya kalau kalian memakai persamaan 2 dan 3 juga boleh. Akan sama nanti nilainya atau hasilnya akan sama. Karena saya mau persamaan 1 berarti 2x dikurangi ditambah z sama dengan 5. Saya masukkan di sini. Substitusi. Nilai x dengan y dan y ke persamaan 1. Maka di sini saya tulis kembali. Nah, setelah itu gini. Saya tulis ya. 2x dikurang y ditambah z sama dengan 5. Kita substitusi nih nilai x dengan nilai y tadi. Nilai x-nya tadi berapa? Sudah dapatkan 1, berarti 2 masukkan kali 1, saya pakai kurung, dikurang y. Y-nya negatif 1 ditambah z sama dengan 5. 2 kali 1, 2, benar. Negatif dikali negatif sama dengan positif. 1 ditambah z sama dengan 5. 2 tambah 1 sama dengan 3 ditambah z sama dengan 5. Maka nilai z sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Maka kita peroleh nilai z-nya sama dengan 2. Karena yang ditanyakan tadi nilai x, y, dan z, maka x, y, dan z-nya yaitu x-nya 1, y-nya negatif 1, dan z-nya 2. Nah, sudah ketemu hasilnya.